Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 dan 2 akan membawakan materi mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rahmawati SHI MSI. Langsung saja kita masuk pada pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang rancang bangun ekonomi Islam. Yang poin pertama yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Menurut Hasanuজ্জামান bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan, perintah dan tata cara yang diterapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu adil, yang ketiga yaitu nubuwah, yang keempat khilafah, dan yang kelima ma'ad. Dari kelima dasar bangunan ekonomi Islam yang harus dibangun, ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu kepemilikan multi jenis, yang kedua kebebasan bertindak, yang ketiga yaitu keadilan sosial. Yang poin B, definisi, hakikat, dan paradigma. Dengan melihat definisi-definisi yang disusun oleh para penganjur dan pemikir ekonomi Islam, pada pengamat Barat pada mulanya memandang ekonomi Islam sebagai ekonomi normatif dan ideologi. Tetapi berkat rumusan hukum yang jelas dan praktis dari ilmu fikih, maka rumusan aplikasi yang disebut adalah dengan ekonomi syariah. C. Fondasi nilai. Jadi, sumber nilai ekonomi Islam adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai rekaman wahyu ilahi yang memuat sejumlah nilai keutamaan yang menjadi tali pengikat terbentuknya umat atau kumpulan orang seperti koperasi atau negara. Selanjutnya, aliran moral sosial. Moral sosial di sini terbagi 6. Yang pertama, keadilan dan kebaikan. Kedua, kerjasama. Ketiga, persaudaraan. Keempat, musyawarah. Kelima, saling percaya. Dan yang terakhir itu saling pengertian. Nah, adapun moral pasarnya, yang pertama, kedaulatan manusia. Kedua, saling percaya. Ketiga, saling pengertian. Keempat, musyawarah. Kelima, persaudaraan dan solidaritas. Keenam, kerjasama. Ketujuh, keseimbangan. Dan yang terakhir itu keadilan dan kebaikan. Para ekonomi Islam juga memetik nilai dasar ekonomi Islam pada nilai tauhid, nubuwah, adil, khilafah, dan ma'ad. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian asumsi rasionalitas. Yang dimaksud dengan asumsi dalam dugaan yang diterima sebagai besar landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan pengertian dari kata rasional yaitu bahwa manusia tidak akan salah dalam menentukan atau memilih sesuatu, dikarenakan dalam memilih sesuatu manusia cenderung menggunakan akal sehatnya, rasio dan nalarnya. Perilaku rasional dapat mempunyai 2 makna, yaitu metode dan hasil. Makna metode dan perilaku rasional yaitu tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional yaitu tindakan yang benar-benar dapat menjadi tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis rasional. Jenis-jenis rasional itu terbagi 2. Yang pertama, self-interest rationality atau rasionalitas kepentingan pribadi. Yang kedua, present aim rationality. Rasional adalah lawan irasional. Secara bahasa diartikan sebagai ungkapan rasional, human beings, manusia yang dapat berpikir. Rational behavior, perilaku yang masuk akal. Makna tersebut dapat diambil inti bahwa rasional mengandung pengertian tentang keputusan
keputusan dan tindakan yang didasari atau atas pertimbangan akal budi rasionalitas. Rationality adalah istilah yang diberikan dengan gagasan akal yang berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan dan memiliki Saya Sukmawati Mukago ingin melanjutkan materi dari saudari Mega Bakari. Yang pertama, aksioma-aksioma pilihan preferensi. Berikut ini merupakan aksioma-aksioma pilihan rasional. Ada beberapa aksioma yang dikembangkan. Yang pertama, kelengkapan, yang kedua transivitas, dan yang ketiga kontinuitas. Dari aksioma dan asumsi tersebut dapat dianalisa bagaimana individu dapat membuat tingkatan dari berbagai situasi pilihan, atau secara singkat hal tersebut dinyatakan sebagai utility, nilai guna. Berikut asumsi-asumsi lainnya tentang preferensi. Yang pertama, strong monotonicity, bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Biasanya kita tidak memerlukan asumsi sekuat ini. Asumsi ini dapat diganti dengan yang lebih, yakni local non-station. Yang kedua, local non-station. Asumsi ini menyatakan bahwa seseorang dapat selalu berbuat lebih baik sekecil apapun, bahkan bila ia menikmati sedikit perubahan saja dalam keranjang konsumsinya. Yang ketiga, strike convexity. Asumsi ini menyatakan bahwa seseorang yang menyukai yang rata-rata daripada ekstrim, tetapi selain dari makna ini, asumsi ini memiliki muatan yang kecil. Strike convexity merupakan generalisasi dari asumsi neoklasik diminishing marginal rate of substitutional. Sekian dari saya. Bahasan rasionalitas ekonomi. Perluas konsep rasionalis. Transitivasi adalah syarat minimal konsistis. Jika konsistis tidak mensyaratkan transivitas, maka sesungguhnya ia tidak mensyaratkan apapun. Dua cara mentribusikan pendapat menurut Islam, yaitu iuran wajib zakat dan iuran dalam bentuk secara mutlak dan jelas bahwa tindak sukarela ini memenuhi persyaratan transitivasi. Apakah gaji 500.000 disukai daripada pekerja dengan gaji 5 juta? Menurut aksional transivitas, hal ini dianggap tidak masuk akal rasional karena tidak konsisten. Satu, rasional. Secara umum, rasional adalah anggapan yang memungkinkan kita untuk membuat pilihan-pilihan berdasarkan standar-standar logis dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka yang lebih buruk standar tersebut. Akan aksioma tersebut menyederhanakan dan mengkompleksitaskan dan nilai. 2. Rasional menurut para ahli. Menurut John Dewey, proses rasionalis manusia sebagai berikut. Ide-ide yang diuraikan dalam urutan rasional melalui pembentukan implikasi pengumpulan bukti, memperkuat bukti tentang ide-ide ini dan menyimpulkan melalui kesaksian atau percobaan yang timbul dari solusi yang mungkin dalam bentuk spekulatif, hipotesis, inferensi atau teori. Thanks for watching teman-teman, semoga bermanfaat ya.